Bukan gitu ya? Iya. Oh iya. Baik, Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai supaya pembelajaran hari ini berkah dan juga barokah, silakan kepada ketua kelasnya Mas Rifki dapat memimpin doa ya. Baik, sebelum pembelajaran dalam bagian kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Lengkap semua Pak. Lengkap semua. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman dapat sehat selalu ya. Sudah dapat mengikuti pembelajaran Bapak. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak sudah mengirimkan kuesioner ya ke Mas Rifki ya. Mungkin bisa dikirim ke teman-temannya. Oke, waktunya 10 menit ya untuk mengisi. Oke, apakah sudah diisi teman-teman? Sudah ya Pak? Oke. Kalau sudah, di sini Bapak punya sebuah foto ya. Nah, ini dia. Oke, anak-anak. Di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo. Deforestasi Pak. Deforestasi ya, benar sekali Mas Danu. Ada pendapat lain mungkin? Ya, itu apa ya? Kira-kira? Deforestasi ini apa itu kira-kira? Ini Sumatera itu. Karena apa itu? Sawit. Betul Bapak sawit ya. Nah, jadi benar banget apa yang disampaikan oleh Mas Danu tadi. Ini adalah fenomena deforestasi ya, atau pembakaran hutan. Ya, yang awalnya hutan itu hijau, banyak pohon, sekarang malah ditanami sawit ya. Dan tidak difungsikan untuk kepentingan bisnis dari negara seperti itu. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi yang ada hubungannya sama deforestasi ini. Nah, deforestasi itu adalah bentuk atau produk dari pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dari fenomena deforestasi ini anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak dampaknya itu apa? Mungkin menyebabkan bencana longsor Pak. Bencana longsor ya. Ada lagi, ada pendapat lain? Banjir, oke. Banjir apa spesifiknya yang kemarin tuh di berita? Banjir bandang. Benar, beri tolong untuk Mas Zaki anak-anak. Banjir bandang, betul sekali. Nah, jadi sebenarnya dampak dari bencana itu bagaikan dua mata pisau ya. Tadi betul sekali apa yang disampaikan. Yang disampaikan Mas Zaki itu adalah kerusakan ya dan bencana lingkungan. Ini yang saya Bapak ambil di foto Google kemarin ya, terkait berita bencana banjir bandang di Sumatera. Nah, saya menimbulkan kerusakan lingkungan. Ternyata pemanfaatan SDA itu juga bisa meningkatkan ekonomi ya, sumber pendapatan negara. Jadi memang ada dua dampak sebagai dua mata pisau. Yang satunya dampak negatif, yang satunya dampak positif. Nah, sekali. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari ya materi yang namanya sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan tujuan pembelajaran hari ini ada dua anak-anak. Yang pertama itu memahami potensi SDA di seluruh Indonesia, dan yang kedua adalah menganalisis dampak pemanfaatan SDA bagi lingkungan dan juga manusia. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, di sini silakan berhitung dulu ya, karena nanti ada pembagian kelompok dari Mas Rifki. Silakan. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah berhitung, silakan berkelompok yang ganjil sama yang ganjil tetap sama genap. Itu kan posisi duduknya. Kalau sudah, ini Bapak punya PKPD, silakan dikerjakan. Di sini ada identitas, ya. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, seperti itu. Waktu anak-anak sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Oke. Itu ada petunjuknya di sana. Silakan dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada di internet ya. Seperti itu. Ada kesulitan? Belum ada sih Pak. Ya, jadi kalau di Sumatera, Kalimantan itu bisa identifikasi ya, kelebihan SDA di waktu habis penerbangan itu bisa dimasukkan. Ya, begitu ya. Gimana buat kelompok dua ini? Ada sejauh ini masih belum ada realisasi. Kita sedang cari datanya juga. Oh, oke, siap. Nanti pemanfaatannya sama dampaknya jangan lupa dari baru.
selanjutnya adalah sesi presentasi. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu nih, yang ditemukan apa aja. Untuk kelompok 1 dong. Tadi dapat Jadi mempresentasikan dari kami. Yang pertama ada di Pulau Jawa depan kita yang memiliki potensi tanah yang sangat subur, cocok untuk lahan pertanian setiap musim, di mana tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Kedua, ada di Sumatera yang merupakan tambang batu bara ataupun tambang pasir yang ada di sekitar Sumatera. Demikian. oke, siap. Ya, betul. Tadi kan dampak positif sama negatifnya, aktivitas ekonomi yang terkait kira-kira apa Mas Yuki? Kalau di Jawa itu biasanya yang banyak itu apa? Karena sumber daya alam tanah disebutkan, yang nonjol itu apa biasanya? Mungkin dari segi pertaniannya, terus kayak biasanya di wilayah pesisir. Oke, kalau yang di Sumatera bagaimana Mas Yuki? Itu untuk dampak ekonominya Pak ya. Iya. Itu bisa kayak seperti pertambangan dengan batu bara. Ya betul sekali. Ya bisa seperti itu Pak yang saya tahu Pak. Oke, betul. Tadi kalau misalkan di Jawa ya, itu berarti kan karena alih fungsi lahan pertanian, kira-kira sama alih fungsi pertambangan aja. Itu dampak negatifnya kira-kira apa Mas Yuki? Nanti kayak terjadi kayak kan itu di Eropa ya. Oh, betul. Mungkin kayak terjadi kayak longsoran. Wah, betul sekali itu. Terus Kayak Ranji. Kayak ini punya nama gitu loh Pak. betul ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2 bakal ada pertanyaan? Ya, mungkin apa ya Pak, untuk di pulau yang lain apakah sama? Pulau lain? Ya, Yang tadi di mana nih? misal kayak Papua gitu Pak. Nah, di Papua, kalau menurut analisis dari kelompok 1 apakah memiliki potensi sama dampak yang sama tidak? Oh, baik. Izinkan menjawab Pak. Kalau di Papua potensinya itu sama dengan Sumatera, di mana memiliki tambang-tambang yang banyak seperti tambang emas dan tambang berlian yang akan dimanfaatkan untuk perekonomian negara dan masyarakat sekitar. Dampak buruknya mungkin nanti terjadi alih fungsi lahan untuk pertambangan sehingga mengakibatkan tanah longsor dan adanya korban jiwa terjatuh di lokasi pertambangan. Nah, seperti itu Mas Zaki. Ada feedback lagi? Sudah cukup ya. Oke, berikan untuk kelompok 1 anak-anak. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Tadi Untuk yang pertama itu dari Pulau Mandula Pak. Jadi untuk di Pulau Mandula ini sumber daya alam yang sangat potensial adalah garam. oke. Karena dia Karena memang letaknya yang mana ya Pak? Bentuknya apa ya? Pantai ya. Jadi dekat laut ya, gitu ya. garam itu jadi sangat potensial karena bentukan lahannya itu datar. Oke. Kemudian untuk di Papua seperti dari kayak kelompok 1 tadi Pak, kita sumber daya alam yang sangat potensial adalah tambang ini dari batu bara dan juga dari emas. Betul. Itu bisa untuk menambah devisa negara. Kemudian dari Sulawesi. Di bidang perikanan juga, yaitu mungkin rumput laut, terus ada ikan laut juga. Ya. Seperti itu. Oke, tadi disebutkan potensinya, kira-kira aktivitas ekonomi masyarakat yang terkait itu apa kalau potensinya kayak gitu? Dari Madura nih, biasanya jadi apa nih? di Madura banyak kan petani garam, tapi juga tidak sedikit yang jadi nelayan juga. Oh, betul sekali. Nah, kira-kira dampaknya ke lingkungan itu apa kalau misalkan tidak cermat seperti itu? Mungkin kalau di Pulau Madura itu sendiri Pak, mungkin masih banyak nelayan memakai kutas atau bom ikan Pak. Oh iya, itu sangat berbahaya bagi terumbu Iya. karang ya pastinya ya, dan juga ikan-ikan kecil, betul sekali. Kalau di Papua bagaimana? Kalau Papua seperti yang disebutkan kelompok 1 tadi, untuk dampak positifnya tentu akan membawa ekonomi yang lebih baik ya tentunya untuk daerah. Tapi kalau menurut kami dampak negatifnya mungkin warga sekitar itu nggak dapat jatah dari situ. Wah. Bahkan kebanyakan ngambil dari luar daerah atau mungkin dari luar negeri juga. Wah, benar sekali. Nah, kalau di Sulawesi nih, gimana nih?
Solusi potensinya tadi diberikan. Gimana ya? Ya hampir sama Saya bayangkan adalah nelayan, Hmm. terus kemudian resikonya adalah kalau memakai bom ikan dan rotasi. Oke, siap, benar sekali. Dari kelompok satu, bagaimana? Apakah ada tambahan atau ada sanggahan? Pertanyaan? mungkin sudah Dicukupkan aja. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Luar biasa, beri tangan untuk kelompok 2. Silakan dapat kembali. Terima kasih teman-teman. Oke, tadi anak-anak menyampaikan berbagai macam sumber daya alam yang ada di seluruh pulau Indonesia ya. Nah, sebenarnya anak-anak sudah benar sekali ya. Cuma di sini Bapak akan sedikit meluruskan bahwasanya potensi SDA itu ada 2 jenisnya, yaitu hayati sama non hayati. Tadi disebutkan oleh Mas Prima ya, tadi ada ikan, kemudian Mas Zaki juga tadi ada ikan di Pulau Madura, itu termasuk di sumber daya yang namanya hayati ya. Dan juga hutan-hutan atau sumber yang kaya akan tanah itu juga masuk hayati ya Mas Yuki. Nah, kalau yang non hayati tadi ya kayak tambang. Nah, betul sekali, tambang itu masuk ke jenis yang non hayati. Bapak punya fotonya nih. Nah, ya ini hayati ya, itu ada pohon, ada tanah, ada ikan, ada sapi, hewan-hewan seperti itu. Nah, ini kalau non hayati itu ada tambang, ada air, ada sinar matahari dan juga ada angin. Nah, kalau sinar matahari karena kita di tropis ya anak-anak pastinya mendapatkan porsi matahari yang luar biasa. Dan ditambang tadi sudah disebutkan yang luar biasa oleh anak-anak. Terus air juga, air adalah salah satu SDA yang kita miliki karena kita punya banyak pegunungan. Nah, terus ada angin juga, ada banyak selat-selat di negara Indonesia. Nah, ini potensi sebenarnya tadi betul banget yang di Sulawesi ya disampaikan. Terus di sini adalah penyebaran faunanya. Fauna kita dibagi menjadi 3 karena yaitu ada Asiatis, Peralihan dan juga Australis. Ya benar sekali. Nah ini adalah potensi tambang yang ada di Indonesia. Ternyata seluruh Indonesia ini memiliki potensi tambang yang luar biasa. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini terkait potensi SDA dan juga pemanfaatannya serta dampaknya bagi lingkungan dan juga manusia. Nah, sebelum Bapak akhiri, anak-anak punya pertanyaan enggak untuk pembelajaran hari ini? Belum ya, oke. Kalau belum, Bapak ingin mengingatkan ya bahwasanya minggu depan kita akan masuk ke bab vulkanologi ya. Nah, jadi jangan lupa disiapkan materinya dan juga kesehatannya pastinya. Oke, sebelum kita akhiri karena tadi dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Silakan Mas Niki. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, kabarnya kita berdoa dulu doa di doa dasar. Oke, terima kasih kelas 10A ya ini ya. Semoga kalian belajar anak yang sehat dan juga pastinya berprestasi dan meningkatkan Amin. Nanti NKTI-nya Bapak minta di ruangan saya ya. Ingat kan ruangan saya? Itu 12B ya? 12B. Sebelahnya ruangan Bapak Anto. Iya, Anto. Bapak pamit dulu ya. Jaga kesehatan anak-anak. Di ruangan. Assalamualaikum.